Hai guys, welcome to HPL Mystic Channel where the mystic is everywhere. Kali ini gue punya ceritanya itu untuk di daerah Tangerang Selatan. Ini ceritanya berasal dari daerah BSD. Lo tau kan BSD, daerah Tangerang Selatan. Sekarang udah jadi kota besar. Ceritanya ini dari dua pemuda, dan ini sekitar tahun 2012, di mana sebuah area yang belum dibangun itu masih sunyi dan hanya ada rumputan liar dan pohon-pohon tua. Malam itu sepi. Dua remaja tanggung, Andre dan Wira, baru pulang nongkrong dari warung kopi dekat perumahan mereka. Mereka memutuskan untuk motong jalan lewat tanah kosong yang katanya bisa mangkas waktu hanya setengah jam. Gak usah takut, kata Wira sambil menyalakan senter dari handphonenya. Paling juga cuma angin atau suara jangkrik, balas Andre. Walaupun sorot matanya Andre itu gak tenang dari suaranya. Tanah kosong itu gelap, hanya ada suara daun dan gesekan ranting. Tapi di tengah jalan setapak, tiba-tiba lampu HP Wira berkedip, lalu mati. Baterai habis, kata Andre. Baru dicas tadi pagi, kemudian Wira menyaut. Dari balik semak-semak, terdengar suara tawa kecil, pelan, seperti suara anak kecil, tapi suaranya dingin, hening. Lalu Andre menunjuk lurus ke depan. Wi, itu apaan? Seorang wanita, gaun putih, rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri diam dan tidak bergerak. Angin tidak kencang, tapi rambutnya berkibar sendiri. Wira kemudian mundur. Langkahnya pelan, tapi tanah yang dia injak justru berderak, seperti kayu yang patah. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Wajahnya masih tak terlihat dan menghilang. Mereka lari terengah sampai ke jalan utama dengan nafas yang tersengkal. Esoknya, mereka cerita ke tukang nasi uduk di dekat sana, Pak Darto, yang sudah jualan di area BSD sejak awal, hanya mengangguk. Sudah banyak yang lihat, nak. Dia katanya korban kecelakaan dulu, waktu proyek pembangunan, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Cerita ini masih beredar sampai sekarang. Konon, kalau kamu melewati tanah kosong BSD saat malam hari dan bau melati muncul tiba-tiba, berhenti, jangan lanjut. Dia bisa saja muncul tepat di sampingmu. Ya, itu aja cerita dari tanah kosong BSD. Bagaimana guys reaksimu? Udah pernah ada yang lewat belum tanah kosong BSD? Sebenarnya di BSD masih banyak ya tanah kosong yang memang lagi dalam proses pembangunan. Dimana cerita mistis yang berawal dari tanah kosong itu sebenarnya memang pasti banyak penunggunya ya. Tinggal gimana keyakinan kamu kalau kamu melewati tanah kosong itu, kamu berhenti atau dengan terburu-buru. Oke, lanjut aja sekarang untuk story yang kedua. Story mistis yang kedua hari ini itu berasal dari Tangerang juga, masih daerah Tangerang, cuman agak pinggiran sedikit lah ya. Kali ini kita mau ke daerah Cipondo. Oke. Pada suatu malam, di sebuah tanjakan sunyi di Cipondo, seorang pemuda pulang sendirian mengendarai motornya. Namanya Bayu. Ia baru saja lembur hingga larut malam. Jalan itu lenggang, hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Di tengah rasa kantuk dan lelah, Bayu terus memacu motornya, ingin segera tiba di rumah. Namun sesaat setelah melewati tanjakan, sesuatu yang aneh mulai terasa. Motor Bayu mendadak berat, seolah ada beban besar yang ikut menumpang di belakangnya. Bayu kemudian melirik spionnya. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi kemudian dari sudut kaca spion, sesosok bayangan putih berdiri di tengah jalan. Sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang menutupi wajahnya. Bayu terkesiap. Ia memalingkan wajah secepat mungkin. Suara motor berhenti mendadak.
Bayu terengah-engah. Ketika Bayu beranikan diri menoleh ke belakang, jalan itu kosong, hening sejenak. Namun, ketika matanya melirik ke samping, seorang perempuan kini duduk di belakang jok motornya. Perempuan itu berbisik, "Tolong, antar aku pulang." Bayu membatu, tubuhnya gemetar. Ia tak berani bergerak. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya hancur, mata putih melotot, darah mengalir dari bibirnya. Kemudian Bayu berteriak kencang, motor meraung. Bayu kemudian berteriak dan menancap gas cepat mungkin. Ia tak lagi peduli dengan apapun yang ada di belakangnya. Suara motor kencang bercampur dengan suara angin menderu. Kemudian, sampai di rumah, Bayu jatuh, terduduk di depan pintu. Tubuhnya basah kuyup, kemudian wajahnya pucat. "Bayu, kenapa dirimu? Dari mana kamu semalaman?" Ibu bertanya. "Bu, tanjakan di Cipondoh, aku diikuti perempuan." Kemudian ibunya terdiam. Sorot matanya berubah menjadi sendu. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Nak, kamu harus banyak berdoa. Dulu, banyak orang yang kecelakaan di tanjakan itu. Mereka bilang perempuan itu masih mencari penumpang pulang sampai sekarang. Jika kau melintasi tanjakan Cipondoh tengah malam dan merasakan motormu terasa berat, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang." Nah, dari cerita tadi, kira-kira kalian bisa menebak nggak tanjakan mana yang memang menurut kalian mistis? Dan apabila kalian lewat tengah malam, pernah nggak merasa motor kalian itu berat? Kalian harus cek tuh, apakah benar ada penumpangnya atau memang motornya terasa berat aja ketika melewati tanjakan. Itu aja cerita dari HPL Music Channel. Jangan lupa ya, likes and subscribe. Thank you.